Pernahkah kamu mencoba menyelesaikan tugas kelompok, tapi semua anggota bicara sekaligus tanpa ada yang mengatur? Hasilnya pasti kacau, kan? Nah, di dunia pemrograman, kondisi seperti ini dikenal sebagai kode spaghetti, sebuah istilah yang menggambarkan kode program yang ditulis dalam satu blok besar, tanpa struktur, tanpa urutan logis, dan penuh pengulangan. Bayangkan mie yang saling kusut, sulit dipisahkan, apalagi dimakan dengan rapi. Begitu juga dengan kode spaghetti, sulit dibaca, sulit diperbaiki, dan sangat rentan error. Kode spaghetti menyimpan 3 masalah besar yang sering membuat programmer frustrasi. Pertama, pengulangan kode. Kamu menulis baris yang sama berulang kali hanya karena tidak tahu cara mengaturnya dengan rapi. Kedua, sulit dilacak. Saat terjadi kesalahan, kamu harus memeriksa seluruh kode dari awal hingga akhir, seperti mencari jarum di tumpukan jerami. Ketiga, kaku dan sulit diubah. Satu perubahan kecil bisa mengacaukan seluruh sistem. Ini bukan hanya soal teknis, tapi juga soal efisiensi waktu dan tanggung jawab. Karena programmer yang baik tidak hanya menulis kode yang bekerja, tapi juga yang mudah dipelihara oleh orang lain. Lalu, bagaimana cara kita keluar dari kekacauan ini? Bagaimana kita mengubah mie kusut menjadi bangunan yang kokoh dan rapi? Jawabannya bukan dengan menulis lebih banyak kode, tapi dengan berpikir secara modular, memecah masalah besar menjadi bagian-bagian kecil yang terkelola, jelas, dan dapat digunakan ulang. Bayangkan kamu sedang membangun sebuah kota mini dari Lego. Kamu tidak mencetak seluruh kota dalam satu cetakan besar. Sebaliknya, kamu menggunakan bata-bata kecil, rumah, jalan, mobil, yang masing-masing sudah dirancang dengan fungsi spesifik. Di pemrograman, prinsip yang sama berlaku. Program hebat tidak lahir dari satu blok kode raksasa, tapi dari modul-modul kecil yang cerdas, teruji, dan siap dirakit. Setiap modul seperti bata Lego, sekali buat, bisa dipakai berkali-kali, di tempat yang berbeda. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, modul program adalah bagian dari program yang ditulis dan diuji secara terpisah, lalu digabungkan dengan modul lain untuk membentuk program lengkap. Dalam praktiknya, ini berarti kamu bisa fokus menyelesaikan satu tugas kecil, misalnya menghitung luas lingkaran, tanpa perlu memikirkan seluruh program sekaligus. Setelah modul itu berjalan sempurna, kamu tinggal pasang ke program utama. Ini bukan hanya efisien, tapi juga melatih disiplin berpikir terstruktur. Keterampilan penting tidak hanya di informatika, tapi juga dalam kehidupan sehari-hari. Modularisasi memberi 3 manfaat utama. Pertama, reusability atau kemampuan digunakan ulang. Kode yang sama cukup ditulis sekali, lalu dipanggil kapan saja dibutuhkan. Kedua, kemudahan pengujian. Setiap modul bisa diuji sendiri, sehingga jika ada kesalahan, kamu tahu persis di bagian mana. Ketiga, struktur yang rapi. Program jadi lebih mudah dibaca, dipahami, bahkan oleh orang lain, termasuk guru, teman, atau dirimu sendiri seminggu setelah menulisnya. Ini adalah bentuk tanggung jawab digital. Menulis kode bukan hanya untuk mesin, tapi juga untuk manusia. Dalam membangun program modular, kita memiliki 2 perkakas utama, fungsi dan prosedur. Keduanya adalah jenis modul, tapi dengan tujuan berbeda. Memilih yang tepat sangat penting, seperti memilih obeng atau palu saat memperbaiki mainan. Mari kita kenali keduanya lebih dekat. Fungsi adalah modul yang selalu mengembalikan suatu nilai, hasil perhitungan. Ia seperti kalkulator pintar. Kamu beri angka, ia proses, lalu kembalikan hasilnya. Contohnya, menghitung luas lingkaran, volume tabung, atau bahkan skor akhir ujian. Hasil dari fungsi bisa langsung dipakai oleh bagian lain program, misalnya untuk ditampilkan, disimpan, atau diolah lebih lanjut. Jadi, jika tugas modulmu adalah menghasilkan data, maka gunakan fungsi. Berbeda dengan fungsi, prosedur tidak mengembalikan nilai. Tugasnya bukan menghitung, tapi melakukan aksi. Misalnya, menampilkan pesan selamat datang di layar, menggambar lingkaran di antarmuka grafis, atau menyimpan data ke file. Hasil dari prosedur bukan angka, tapi perubahan pada sistem, seperti tampilan baru, suara yang diputar, atau file yang tersimpan. Jadi, jika tugas modulmu adalah menjalankan perintah, maka gunakan prosedur.
Mari kita bandingkan secara langsung. Fungsi mengembalikan nilai dan digunakan untuk perhitungan, seperti menghitung diskon belanja atau skor game. Prosedur tidak mengembalikan nilai, tapi digunakan untuk aksi, seperti menampilkan notifikasi atau menggerakkan karakter di game. Pilihan antara keduanya bukan soal benar atau salah, tapi soal kesesuaian dengan tujuan. Dan disinilah berpikir kritis dibutuhkan, memahami apa yang ingin dicapai, lalu memilih alat yang tepat. Sebuah program modular punya otak yang disebut modul utama. Tugasnya bukan melakukan semua pekerjaan, tapi mengatur alur kerja, meminta input dari pengguna, memanggil modul lain, lalu menampilkan hasil. Saat memanggil modul, modul utama memberikan parameter, yaitu data yang dibutuhkan modul tersebut untuk bekerja. Misalnya, saat memanggil fungsi hitung luas lingkaran, kamu kirimkan nilai jari-jari sebagai parameter. Ini seperti memberi ukuran pada bata Lego sebelum merakitnya. Bayangkan kamu diminta membuat obram untuk menghitung volume tabung. Daripada menulis semuanya dalam satu blok yang berisiko jadi kode spaghetti, kita pecah jadi 3 modul. 1. Modul utama, prosedur, mengatur input dan output. 2. Hitung volume, fungsi, menerima jari-jari dan tinggi, lalu menghitung volume. 3. Hitung luas lingkaran, fungsi, menerima jari-jari, lalu menghitung luas alas. Dengan begini, setiap bagian punya tanggung jawab jelas dan bisa diuji sendiri-sendiri. Alurnya sangat logis. 1. Modul utama minta input R dan T dari pengguna. Lalu, panggil hitung volume R, T. Di dalam hitung volume, panggil hitung luas lingkaran R. Luas dikembalikan, lalu dikalikan dengan T untuk dapatkan volume. Volume dikembalikan ke modul utama. Akhirnya, hasil ditampilkan ke layar. Ini adalah contoh nyata kolaborasi antar modul, mirip seperti tim proyek di sekolah, di mana setiap anggota punya peran spesifik tapi bekerja menuju satu tujuan bersama. Sekarang, kita akan melihat bagaimana sebuah program modular benar-benar bekerja. Bukan hanya teori, tapi alur nyata dari awal hingga akhir. Bayangkan ini seperti mengikuti petunjuk merakit mainan Lego. Setiap langkah punya urutan, tujuan, dan hasilnya sangat jelas. Mari kita mulai dari langkah 1. Di sini, modul utama yang bisa kita anggap sebagai otak atau pemimpin program mulai bekerja. Ia meminta input dari pengguna, yaitu nilai jari-jari, R, dan tinggi, T, tabung. Ini seperti kamu memberi ukuran pada bata Lego sebelum merakitnya. Tanpa input ini, program tidak bisa mulai bekerja. Lalu, di langkah 2, modul utama tidak langsung menghitung volume sendiri. Ia memanggil modul lain, hitung volume. Ini adalah contoh sempurna dari modularisasi. Kita tidak menulis semua kode dalam satu tempat, tapi membaginya ke bagian-bagian kecil yang spesifik. Saat memanggil hitung volume, modul utama juga mengirimkan nilai R dan T sebagai parameter, yaitu data yang dibutuhkan oleh modul tersebut untuk menjalankan tugasnya. Sekarang, masuk ke langkah 3. Di dalam modul hitung volume, ternyata ia juga tidak melakukan semuanya sendiri. Ia memanggil modul lain lagi, hitung luas lingkaran. Mengapa? Karena untuk menghitung volume tabung, kita perlu tahu luas alasnya dulu, dan luas alas itu adalah luas lingkaran. Jadi, hitung volume mengirimkan nilai R ke hitung luas lingkaran sebagai parameter. Ini adalah contoh kolaborasi antar modul. Satu modul mempercayakan sebagian pekerjaannya ke modul lain yang lebih ahli di bidangnya. Di langkah 4, modul hitung luas lingkaran menerima nilai R, lalu melakukan perhitungan matematis menggunakan rumus Pi kali R kuadrat untuk menghasilkan nilai luas. Setelah selesai, ia mengembalikan nilai luas ini kembali ke modul hitung volume. Perhatikan, karena hitung luas lingkaran adalah fungsi, ia harus mengembalikan nilai. Ini seperti kalkulator yang memberi jawaban setelah kamu memasukkan angka. Kemudian di langkah 5, modul hitung volume menerima nilai luas yang dikembalikan. Ia lalu mengalikannya dengan tinggi, T, sehingga menghasilkan nilai akhir volume. Setelah itu, ia mengembalikan nilai volume ini kembali ke modul utama. Lagi-lagi, karena hitung volume adalah fungsi, ia harus mengembalikan hasil perhitungannya. Akhirnya di langkah 6, modul utama menerima nilai volume yang sudah dihitung. Tugasnya sekarang adalah menampilkannya di layar. Misalnya, volume tabung Anda adalah 100 cm3. Dengan begitu, pengguna bisa melihat hasil akhir dari seluruh proses yang telah dilakukan oleh berbagai modul secara terkoordinasi. Pertanyaan kuncinya sederhana. Apakah saya butuh hasil berupa data? Gunakan fungsi. Apakah saya hanya perlu menjalankan aksi? Gunakan prosedur. Contoh, jika kamu bikin fitur kirim notifikasi, itu prosedur, karena tidak perlu mengembalikan nilai.
Tapi jika kamu hitung jumlah notifikasi yang belum dibaca, itu fungsi, karena menghasilkan angka yang bisa dipakai untuk menampilkan badge merah di ikon aplikasi. Modularisasi bukan hanya teknik pemrograman. Ini adalah filosofi kerja. Ia mengajarkan kita untuk tidak menelan masalah sekaligus, tapi memecahnya, menyelesaikannya satu persatu, lalu menyatukannya kembali dengan rapi. Ini adalah keterampilan yang berlaku di mana saja, saat mengerjakan PR, merencanakan acara kelas, atau bahkan mengatur waktu belajar. Jadilah arsitek yang tidak hanya menulis kode, tapi merancang solusi yang elegan, bertanggung jawab, dan siap berkembang. Selamat membangun!